Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, suara saya sudah terdengar jelas ya di situ? Iya, Jelas, Pak, Pak. jelas. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon izin tidak bisa menampilkan video. Tadi sudah saya coba restart ulang, tapi tetap nggak bisa videonya. Kemungkinan karena jaringan kurang bagus ya. Oke, baik, pada pagi hari ini kita akan kuliah bersama terkait dengan mata kuliah sains keperawatan. Ini yang kelas minggu kemarin libur ya? Betul? Enggak ada, Pak. Enggak ada libur, Pak. Betul, Pak. Tanggal. Ya, minggu kemarin kan mata kuliah sains memang di RPS libur kan ya? Iya. Karena dipakai untuk UTS itu. Ya, betul? Kan, Pak. Betul, Ya. Pak. Ya, sudah. Oke. Kan ya? Ya, klarifikasi seperti itu kenapa? Karena jangan sampai nanti materinya ketukar begitu ya, ketukar dengan materi yang berikutnya ya. Itu. Kalau untuk kelas yang satunya malah sudah selesai 2 topik metering teorinya. Itu yang mau saya sampaikan. Nanti biar tidak ketukar-tukar ya. Oke, baik. Terima kasih. Akan saya mulai saja untuk hari ini. Kita akan membahas salah satu kelompok tingkatan teori di bidang keperawatan, ya, yaitu kita akan bahas tentang apa itu metering teori, ya. Sebentar. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini sudah pernah mendapatkan kuliah di S1 apa itu metering teori? Coba perwakilan menjawab, apakah sudah ada yang pernah mendapatkan penjelasan tentang metering teori? Kalau saya sepertinya belum, Pak, karena ada 2005 itu. Oke, ya terima kasih Pak Stiono sudah memberikan respon. Oke, yang masih muda coba, ini kan perwakilan dari Bapak yang sudah sepuh. Sekarang yang masih muda, ayo, yang baru lulus fresh graduate mungkin, kalau yang ada mungkin. Sudah pernah belum mendapatkan ini? Siapa sini yang masih muda ya? Saya nggak bisa lihat soalnya, sebentar. Mbak Regula? Ya, pernah, Pak. Pak Lukman nih? Saya senior, Pak. Oh, senior. Pak Lukman pernah, Pak Lukman? Nggih, saya di tengah-tengahnya Mbak Sandra sama Pak Tio, Pak. Oke. Terakhir itu 2011 yang S1. Oke. Pak Lukman lulusan tahun berapa? 2016, Bapak. Oh, baru. Pernah dapat ya, Pak ya? Nggih, pernah. Oke, pernah. Kalau boleh tahu sejauh mana, Pak? Kok kedalaman materinya? Lupa, jangan-jangan ya. Nggih, Pak. Ya ampun, oke, baik, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau begitu, begini Bapak Ibu. Karena saya mengikuti panduan di rancangan proses pembelajaran ya di RPS itu dibagi 2 metering teori itu. Yang pertemuan pertama, nanti kita akan kenali dulu introduction-nya tentang metering teori. Ya, itu kemudian nanti pertemuan yang berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi dari metering teori. Ya, kalau saya lihat dari kurikulum dari IPNI S1 yang terbaru, ya yang baru disahkan itu yang tahun 2020 ini, itu metering teori diberikan di adik-adik S1. Tapi superficial itu artinya apa? Dia hanya mengenal kulit bagian luarnya saja dan dia hanya mengenal jenis-jenis teorinya hanya tertentu saja, kalau nggak salah 1 atau 3 gitulah kurang lebihnya yang dikenalkan di S1. Nah, nanti di S2 kita akan saya akan introduction dulu terkait dengan metering teori itu apa, kemudian aplikasinya bagaimana, cakupannya seperti apa, dan seterusnya. Minggu depan, hari Selasa, saya akan membahas kembali kaitannya dengan klasifikasi. Nah, itu nanti membedakan kedalamannya dengan di level S1. Ya. Nanti di
klasifikasi itu kita akan bahas satu persatu mana yang masuk di high middle ring theory, kemudian middle ring theory, dan juga low middle ring theory. Ya, kalau low middle ring theory nanti mungkin akan saya jelaskan hanya beberapa karena sudah mengarah ke nursing practice. Ya, nah biasanya kalau di low middle ring theory itu akan diperdalam kembali nanti waktu di prodi Anda belajar di program spesialis karena sudah mengarah ke evidence based practice. Ya. Itu kalau di level S2 nanti kita belajar teorinya dulu ya, seperti itu. Oke. Saya mulai yang pertama terkait dengan introduction middle nursing theory ya. Oke. Nah, sejarahnya begini Bapak Ibu ya, bagaimana middle teori itu terbentuk ya. Yang tokoh keperawatan yang mengembangkan pertama kali itu adalah Annette Cohen. Annette Cohen ini dia seorang perawat hospice ya. Dia awal mulanya itu mencoba mengidentifikasi kaitannya dengan kebutuhan spiritual. Ya, sehingga nanti konsepnya yang kita kenal ada spiritual health. Ya, nah di dalam spiritual health itu ternyata hasil identifikasinya Annette Cohen itu dia menekankan akan terkait dengan spiritual needs dan spiritual care. Ya, nah tentu saja kalau kita lihat dari aspek spiritual ini merupakan suatu hasil interaksi ya antara nilai-nilai intrinsik dan juga nilai-nilai eksternal yang dialami oleh seorang klien. Dan dia yakin si Annette Cohen ini bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan pasien adalah apa? Kaitannya dengan kebutuhan spiritual. Ya, Annette Cohen ini dia mengembangkan berdasarkan teori dari Watson kaitannya dengan caring, di mana salah satu komponennya itu adalah kaitannya dengan spiritualitas. Kemudian dia analisis konsep, kemudian dia kembangkan, dan akhirnya terbentuklah terkait dengan model konseptual kaitannya dengan spiritual health di dalam kaitannya dengan middle pengembangan di dalam middle teori. Begitu. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita lihat dari tingkatannya, middle theory ini dia lebih spesifik ya kalau dibandingkan dengan grand theory, tapi kurang spesifik dibandingkan dengan practice theory. Ya, nanti jangan bingung ya, kalau di middle theory itu kan ada low middle ring theory. Itu biasanya juga beberapa textbook menyebutkan yang low itu adalah nursing practice theory atau situation specific theory. Seperti itu ya. Nanti kalau baca buku A, buku B, kok ini begini ya Pak, kok ini begitu, jangan bingung. Dulu waktu saya ngajar S2 yang angkatan-angkatan awal yang masih mereka masih baru ya, jadi belum banyak program magister itu, mereka bingung banyak bertanya ya karena ada beberapa sudut pandang ya, tapi jangan bingung, intinya seperti itu ya. Intinya adalah kalau low itu biasanya hampir disamakan dengan yang practice teori. Nah, ini penjelasan awal terkait dengan middle teori ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa middle teori ini dia lebih spesifik ya. Konsep-konsepnya juga jauh lebih sederhana ya, dan biasanya dia ada batasan-batasan karakteristik di dalam konsep tersebut. Ya, nah konsep ini biasanya dia relatif konkret. Mohon maaf sebentar, tadi ada gangguan sedikit. Ya, nah kaitannya dengan konsep di dalam middle ring theory ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia lebih konkret, aktual, dan bisa menjelaskan sebuah definisi operasional. Ya, nanti coba akan Anda rasakan ketika nanti kita bahas satu persatu teori itu. Ya, jadi contohnya misalkan ada beberapa teori di middle ring teori itu, misalnya kan punyanya Kokaba ya, teori comfort. Itu kan dia punya konsep tentang kenyamanan fisik misalkan. Ya, itu. Nah, untuk membentuk sebuah definisi operasional ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, itu adalah dilakukan namanya proses analisis konsep. Nah, konsep-konsep itulah nanti yang akan dihubungkan satu dengan yang lain, dia akan membentuk sebuah statement. Ya, statement inilah nanti yang mendukung terbentuknya sebuah definisi operasional. Ya, nah statement-statement tersebut nanti kalau dihubungkan satu dengan yang lain, maka akan terbentuklah sebuah
teori. Ya, yang kita kenal di sini kaitannya dengan middle ring teori. Ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara middle ring teori, ini biasanya karena dia sifatnya konkret, artinya apa? Dapat diuji cobakan. Ya, dalam area terutama di dalam penelitian. Ya, secara empiris, ya diuji cobakan secara empiris biasanya dalam bentuk penelitian. Ya. Nah, disiplin ilmu keperawatan di dalam middle ring teori ini biasanya juga akan menjelaskan kaitannya dengan tren atau perkembangan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, yang ini nanti akan menjadi daya dukung di dalam pengembangan praktek keperawatan dan juga penelitian di bidang keperawatan. Ini yang perlu saya tekankan. Ya, jadi salah satu karakteristik ilmu itu berkembang, salah satunya adalah apa? Kita lihat dari apa? Model praktek keperawatannya dan juga dari hasil-hasil penelitian keperawatan yang dikembangkan. Nah, pertanyaannya apakah keperawatan sudah memenuhi itu? Jelas ya. Kalau kita lihat dari syarat pengembangan disiplin ilmu, keperawatan masuk di dalamnya. Ya, yang ini nanti akan mendukung di dalam pengembangan keilmuan keperawatan. Ya, nah sekarang bagaimana perkembangan middle ring teori? Kalau kita lihat, kita tengok dari sejarah ya Bapak Ibu ya, middle ring teori ini ya, teori-teori keperawatan ini ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, itu mulai berkembang dibagi 3 ya, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 itu mulai dikembangkan sekitar tahun 50 sampai dengan tahun 60-an. Nah, pada fase ini ya, kita keperawatan masih mencari jati diri. Artinya apa? Berusaha membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Yang berdekatan dengan kita adalah dengan ilmu kedokteran. Ya, sehingga pada masa ini itu mulai berdiri pendidikan tinggi keperawatan yang berbasis universitas di luar negeri sana. Ya, sedangkan apa namanya di Indonesia perkembangan perguruan tinggi ini baru berkembang tahun 85. Ya kan, kalau kita lihat, kita tengok sejarah kita di Indonesia. Ya kita harap maklum kalau mungkin sampai saat ini perkembangan keperawatan kita sedikit agak tertinggal. Akan tetapi kalau saya lihat sampai di tahun detik ini ya, tahun 2020, 2021 ini mulai apa namanya? Kelihatan ya dampak produk-produk penelitian keperawatan yang apa sudah mulai hilirisasi itu mulai kelihatan dampaknya ya, kaitannya dengan pengembangan keilmuan keperawatan ya. Kemudian pada tahap kedua, ini sudah punya otonomi khusus Bapak Ibu ya. Ilmu keperawatan ini sudah punya legitimasi dan juga otonomi secara akademik ya untuk dikembangkan berdasarkan keilmuan keperawatan. Nah, ini berkembang sekitar tahun 70 sampai 80. Ya. Jadi di sini mulai terjadi perubahan paradigma untuk melihat adanya fenomena-fenomena di bidang keperawatan ya yang akhirnya nanti itu akan mendukung di dalam pengembangan disiplin ilmu keperawatan. Ya, terutama kaitannya dengan riset bidang keperawatan ya. Kemudian tahap ketiga sekitar tahun 90 ya. Di sini mulai terjadi perkembangan ilmu keperawatan yang cukup meningkat ya dalam pengembangan ilmu-ilmu dalam aplikasi dan tes dari beberapa teori keperawatan. Yang pada akhirnya nanti di kisaran tahun 90-an sampai 2000 ini mulai berkembang kaitannya dengan evidence-based practice keperawatan. Ya, dan juga kaitannya dengan praktis-praktis teori yang lainnya. Ya, kalau kita tengok tetangga sebelah dari teman-teman kedokteran, saya pernah baca buku itu, mereka ya sekitar tahun 90-an ini mengembangkan evidence-based medicine. Ya, jadi evidence-based kedokteran mereka juga mulai berkembang. Nah, keperawatan juga mengikuti, tapi itu di luar negeri.
Ya, di Indonesia kayaknya belum. Ya, kita baru mulai booming tentang evidence based practice itu sekitar tahun 2000 ke atas. Ya, 2005, 2010 itu kita mulai berkembang kaitannya dengan evidence based practice ya. Dan yang kelihatan saat ini yang sudah dipakai oleh sistem kesehatan kita salah satunya adalah apa? Clinical pathway. Ya, clinical pathway yang dikembangkan dari beberapa jenis kasus ya yang merupakan sistem kolaborasi antar profesi kesehatan ya. Semoga realisasinya sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini kan banyak teman-teman yang dari rumah sakit ya. Nah, mungkin bagaimana dampak dari adanya evidence based practice itu sendiri di dalam pengembangan pelayanan asuhan keperawatan ya. Semoga ada dampaknya ya. Kemudian berikutnya, apa tujuan dari mid-hearing teori? Ya, mid-hearing teori ini dibentuk dalam usaha untuk apa? Membantu untuk apa? Memberikan operasional di dalam sebuah konsep. Ya, sehingga ini nanti akan membantu di dalam pengembangan penelitian. Ya, adanya mid-hearing teori ini. Nanti coba rasakan ya Bapak Ibu ya, kalau baca textbook, dia yang areanya ada di philosophical theory ataupun grand theory, coba nanti bandingkan yang di kelompoknya mid-hearing theory. Nanti akan kerasa ya, ketika kita baca itu, oh Watson itu kan 10 karakter, misalkan ya, saya ambil contoh Watson. Watson itu ada 10 karakter faktor. Ini apa sih 10 karakter faktor ini? Kadang-kadang kita seperti itu, bertanya-tanya. Tapi ketika nanti melihat turunannya si Watson, ya misalkan ada teori A di level mid-hearing teori itu, kemudian dilihat konsepnya, dia konsepnya akan lebih realistis, ya sesuai dengan kondisi yang nyata yang dibutuhkan di area keperawatan itu. Nanti kalau sudah masuk yang low, Bapak Ibu ya lebih enak, karena dia sudah berbicaranya kasus per kasus. Contohnya misalkan nyeri postoperatif pada pasien pembedahan misalkan. Nah, itu ada itu low practice teori, low mid-hearing teorinya itu ada yang mendukung di sana. Ya, nanti kalau mengerjakan tugas selanjutnya pasti akan Anda rasakan itu ya. Oke. Kemudian kemarin kan kalau nggak salah waktu filsafat kan Anda sudah dapat beberapa mid-hearing teori juga sebenarnya itu ya. Karena saya kasih ada beberapa teori yang Anda gunakan di sana. Nah, yang Anda dapatkan itu yang saya lihat ya kemarin itu sebagian besar artikel-artikel yang Anda dapatkan, misalkan di area Kokaba gitu ya, itu sebagian besar kebanyakan apa? Ada di low middle ring teori. Ya, karena apa? Itu sudah spesifik untuk beberapa kasus-kasus tertentu yang digunakan di dalam aplikasi teori keperawatan. Ya, itu ya kita bersyukur ya kita sudah punya pengembangan keilmuan keperawatan sudah cukup berkembang, tinggal bagaimana kita bermain cantik di lapangan ya, dalam arti untuk bisa kita aplikasikan di dalam pengembangan asuhan keperawatan ya. Kemudian perkembangan dari mid-hearing teori tersebut juga didukung oleh adanya teori sebelumnya, dalam hal ini adalah grand teori. Ya, yang pada akhirnya nanti bisa kita kembangkan untuk diaplikasikan di dalam praktek dan penelitian. Ya. Kemudian fungsi dari mid-hearing teori ini, ya Bapak Ibu ya, ada kaitannya untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan juga memprediksi adanya sebuah fenomena. Ya, itu fungsinya mid-hearing teori. Nah, biasanya adik-adik yang S1 maupun S2 lebih senang menggunakan mid-hearing teori ini di dalam pendekatan nursing teori, di dalam pendekatan kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian. Karena dia lebih jelas, spesifik. Ya, itu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Oke, baik. Ya, karena ini ada yang chatting katanya putus-putus. Maksud saya yang putus-putus beliaunya atau Mungkin saya sinyalnya. ya? Ya, baik. Mungkin yang beliau yang agak terganggu sinyalnya, oke. Nah, kemudian terkait dengan mid-hearing teori ya, kalau kita lihat aplikasinya sama ya, sangat mudah diaplikasikan ya. Nah, ini tadi yang sampaikan di awal dan digunakan untuk membentuk kerangka kerja. Kerangka kerja di dalam penelitian dituangkan dalam bentuk apa? Kerangka konsep ataupun kerangka teori. Ya. Dan mid-hearing teori ini berpotensi untuk menjadi apa? Guideline ya di dalam menentukan intervensi ke perawatan.
Nah, nanti akan kita perdalam guideline ini ada di low practice theory ya. Walaupun nanti di high middle ring theory maupun di middle ring theory kita juga menemukan ada beberapa teori yang digunakan di dalam memberikan panduan, membuat panduan panduan intervensi keperawatan ya. Nih. Kemudian kalau kita lihat dari konsep-konsep yang dikembangkan di dalam middle ring theory, ini menjadi substansi yang sangat penting ya, dan menjadi apa? Menjadi catatan di dalam pengembangan praktek keperawatan. Ya, dalam arti apa? Digunakan sebagai acuan untuk apa? Mengembangkan kaitannya dengan bagaimana ilmu, konsep dan ilmu yang ada di setiap teori itu bisa menjadi panduan di dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya, itu. Jadi kuncinya di situ. Jadi dia menjadi suatu kata kuncinya adalah untuk memberikan definisi dan substansi dasar ya kaitannya dengan ilmu keperawatan. Nah, kaitannya dengan aplikasinya sehari-hari yang sering kita gunakan itu kalau di dalam penelitian apa? Biasanya untuk membantu Anda menentukan definisi operasional. Ya, kaitannya dengan middle ring theory ini. Tuh. Biasanya kalau kami di level yang lebih tinggi nanti Anda akan diajarkan juga namanya analisis konsep ya. Analisis konsep nanti itu output salah satunya adalah definisi operasional. Nah, jadi mendefinisikan operasional itu tidak hanya sekedar hasil kajian literatur yang Anda lakukan, ya Bapak Ibu. Ya kan selama ini kalau di S1 kan biasanya kita melihat itu, oh menurut teorinya ini begini, maka Anda akan adopt itu ke penelitian Bapak Ibu, disesuaikan dengan definisi operasionalnya. Nah, nanti kalau sudah di level yang lebih tinggi seperti itu, tapi perlu kajian. Jadi nanti mengidentifikasi dulu. Misalkan ada teori, Anda mau melihat konsep A dengan konsep B. Nah, maka konsep A, konsep B itu akan Anda telusuri dulu dari beberapa sumber referensi. Misalkan dari e-book, dari artikel, dari jurnal. Nah, nanti dari situ akan keluar namanya atribut. Atribut-atribut ini nanti ketika kita kumpulkan menjadi satu, dia akan menjadi sebuah topik atau tema-tema khusus. Ya, misalkan A, B, C, ini satu topik. Misalkan, oh kita temukan ada nyeri, ada edema, oh ada eritema, berarti dia termasuk tanda-tanda inflamasi. Itu satu atribut. Nah, atribut inilah nanti yang akan membentuk sebuah definisi operasional di dalam konsep-konsep yang Anda kembangkan di dalam teori tersebut. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, karena middle ring theory itu konkret dan menjelaskan fenomena spesifik, kemudian interpretasi dan juga ini yang tidak kalah penting adalah apa? Middle ring theory ini dia bisa membentuk sebuah struktur interpretasi. Nah, ini identik dengan kerangka teori atau kerangka kerja yang tadi saya jelaskan di awal, yang nanti bisa dikaitkan dengan perubahan perilaku, situasi, dan juga peristiwa-peristiwa yang mendukung kaitannya dengan pengembangan teori tersebut. Ya, nah kemudian terkait dengan middle ring theory ini, karena dia ada hubungan satu dengan yang lain, dalam aplikasi praktek keperawatan, ini biasanya middle ring theory bisa menjembatani atau menjadi koneksi penghubung antara diagnosa atau masalah keperawatan yang muncul dengan outcome yang ingin dicapai, serta intervensi apa yang akan digunakan di dalam pemecahan masalah tersebut. Ya, nanti jangan kaget, makanya ada manajemen nyeri berbasis teorinya Kokaba misalkan. Ya, ada juga misalkan instrumen berbasis teorinya apa begitu. Ya, misalkan teori Pender misalkan, knowledge Pender. Nah itu nanti tujuannya apa? Instrumen itu untuk membantu menegakkan diagnosis keperawatan. Itu ya. Oke. Prediksi adopsi ini sudah saya jelaskan. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya fungsi dari middle ring theory itu prinsipnya ada 3. Ya. Yang pertama itu menjadi kerangka acuan di dalam pengembangan kerangka teori. Kemudian yang kedua, menjadi panduan di dalam praktek, ya, dan juga untuk tes di dalam penelitian. Dan yang akhir, ini adalah apa Bapak Ibu? Untuk kaitannya dengan apa? Pengembangan produk akhir dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Hilirisasi produk riset.
Itu ada di middle ring teori. Ya. Nah, saya ganti bertanya sekarang. Ya. Yuk, sekarang ganti bertanya. Contoh-contoh produk penelitian di bidang keperawatan yang sudah Anda ketahui apa coba? Ya, saya pengen tanya. Saya buka dulu ininya ya. Saya pengen tahu. Oh ya ini sebentar ya. Yang dari Kuwait coba saya pengen tahu pengalaman Bapak Angriawan ya. Itu kan dari di Kuwait ya sekarang ya. Coba pengalaman di sana gimana Pak? Produk-produk penelitian yang sudah dipakai di tataran pelayanan keperawatan apa saja? Halo, Ya, silakan Pak Angriawan. eh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Produk-produk untuk penelitian yang sudah dipakai itu kemarin ada mengenai tentang eh, cultural of nursing kayak gitu Pak. Nah jadi eh, karena di Saudi Arabia sendiri kan itu pasiennya adalah warga negara Saudi, sementara perawatnya itu banyak yang dari Filipina, Indonesia, dan India seperti itu. Nah, jadi mereka kemarin itu menekankan kepada cultural of nursing seperti itu, kompetensi perawat dalam memahami cultural of nursingnya di sana seperti itu. Kita terkait dengan bahasa seperti itu. Jadi ditakutkan nantinya adanya kesalahpahaman dalam komunikasi dalam pemberian intervensi keperawatan seperti itu. Nah, jadi kita harus memahami kultural dari kompetensi-kompetensi keperawatan tentang budaya yang ada di Saudi Arabia seperti itu. Kemudian untuk komunikasi karena keterbatasan bahasa, biasanya kita mereka memberikan pelayanan seperti translator seperti itu, Pak. Baik ya. Mungkin itu kan budaya. Wujud realnya apa, Mas Angriawan? Wujud real kultur budayanya itu yang seperti apa mungkin? Apakah itu ada sebuah panduan atau guideline untuk bagaimana asuhan keperawatan berbasis budaya di sana mungkin? Seperti apa realnya coba? Untuk guideline-nya saya lupa ya Pak ya, di polisinya itu memakai guideline-nya siapa. Tapi nanti boleh saya coba lihat lagi Pak di polisinya seperti apa untuk guideline nursing culture-nya seperti apa. Ya. Selain itu ada lagi Mas Angriawan selain budaya? Untuk di emergency itu kemarin yang saya lihat untuk di emergency mereka memakai triaging-nya itu memakai sistem dari Kanada seperti itu, Pak. Apa sistemnya disebut dengan apa? Sistem dari Kanada itu? Apa itu kemarin? Kok saya jadi lupa. Oh, lupa. Ya sudah, oke. Mungkin yang lain. Ayo, sekarang saya mau lihat yang dari Indonesia sekarang. Itu kan tadi dari luar ya. Budaya. Yang dari rumah sakit coba angkat tangan, saya pengen tahu. Yang dari rumah sakit. Pak Setiono tadi rumah sakit ya kayaknya. Iya, rumah sakit, Pak. Nah, silakan Pak Setiono. Saya pengen dengar dari mana Pak Jenengan? Dari NTB, Pak. Dari NTT. NTB. Oh, NTB. Oke. Monggo Pak Setiono. Kalau yang di kita sepertinya karena mungkin agak apa namanya ya, mungkin kalau kita bilang untuk teori-teori yang baru untuk kita terapkan di pelayanan kayaknya masih agak jarang juga Pak. Cuma kemarin salah satunya itu yang mungkin ada salah satu penelitian itu yang tentang apa namanya proses scraping sebelum melakukan pemasangan infus terhadap apa namanya kejadian plebitis itu ya. Ternyata dari hasil penelitian teman kita itu
itu hasilnya adalah tidak berpengaruh. Jadi mau di scraping, mau diberikan beberapa sebelum pemasangan infus itu ternyata sama saja tidak menghasilkan atau tidak mencegah terjadinya babitis. Nah, ternyata setelah dibuka beberapa teori, salah satu penyebab dari babitis itu mengarahnya lebih banyak ke proses pemberian injeksi antibiotik dengan konsentrasi yang tinggi. Sehingga di kesimpulannya itu adalah bagaimana memberikan antibiotik per intravena atau per infus itu dengan memberikan pengenceran ataupun dengan diperbesar atau diperkecil konsentrasinya, begitu Pak. Jadi itu yang salah satu yang kita terapkan itu. Tapi saya lupa penulisnya kemarin siapa. Oke, terima kasih. Oke, jadi gini Bapak Ibu ya, kalau kita bicara produk hilirisasi terkait dengan pengembangan dari mid-range teori ini, saya tekankan itu bukan, jadi itu sudah menjadi sebuah hasil uji akhir ya. Jadi kalau yang disampaikan Pak Setiono tadi, kayak kalau saya tangkap sekilas, itu masih sebuah tahapan dari sebuah penelitian uji coba. Nah, yang disebut di dalam mid-range teori ini, kayak contohnya tadi makanya Mas Angriawan tadi saya kejar, pakai guideline-nya siapa, terus kemudian pakai panduan dari Kanada itu apa namanya. Nah, itu saya kepengen tahu kaitannya dengan hilirisasi produknya itu apa bentuknya. Ya, tapi kalau yang tadi disampaikan Pak Setiono itu masih bagian dari tahap uji coba. Oke. Nah, biasanya apa end product dari sebuah mid-range teori itu? Nah, kaitannya dengan hasil-hasil penelitian yang sudah siap diuji cobakan di lapangan. Ya, bukan diuji cobakan, siap digunakan di lapangan. Nah, kembali ke level evidence-based practice. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang terbaik itu apa kalau menurut teorinya di level-level evidence-based itu? Kalau Anda belajar, tertinggi apa? Meta-analisis, ya kan? Di bawahnya ada systematic review. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya penelitian eksperimental. Oke, itu. Pak Setiono mohon maaf bisa di mute dulu nih suaranya. Oke, terima kasih. Jadi biar tidak mengganggu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, akan tetapi itu semua tidak salah karena memang kita membuat sebuah konsep teori tentu saja melalui tahapan dari beberapa langkah yang tadi sudah dikenalkan oleh teman-teman Anda dalam usaha untuk menghasilkan produk-produk di dalam penelitian keperawatan. Ya, itu makanya tuntutan sekarang itu tidak hanya berbasis model-model teori Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya model A, model B seperti itu, tetapi lebih jauh lagi model itu bisa diaplikasikan sehingga memiliki manfaat dan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan aspek aksiologi dan estetika di dalam filsafat keilmuan, ya kan? Jadi kalau belajar sains keperawatan itu tidak akan lepas dengan ilmu filsafat juga, ya. Karena proses pembentukan teorinya kan juga berdasarkan ilmu filsafat. Tuh, ya. Nah, ini berikutnya saya akan membahas tentang karakteristik dari middle range teori. Sebenarnya karakteristik ini sudah saya bahas di depan tadi, akan tetapi saya coba bantu untuk paparkan kembali ya sehingga nanti memudahkan kita untuk proses pendalaman materi di middle range teori. Yang pertama, karakteristiknya apa? Sederhana ya, biasanya dia lebih umum dibandingkan yang low middle range dibandingkan practice teori ya. Kemudian kalau kita lihat dari konsepnya jelas dia lebih lebih spesifik ya, karena kalau lebih spesifik berarti dia memiliki variabel yang lebih khusus ya. Ini nanti ada kaitannya dengan uji coba di dalam sebuah penelitian. Ya kan? Saya yakin kalau Anda mau membuat sebuah penelitian pasti kita memiliki sebuah variabel. Nah, variabel-variabel yang spesifik itulah nanti yang akan ada kita kaitkan menjadi sebuah kerangka-kerangka konsep di dalam kita membangun sebuah teori yang akan kita gunakan. Ya, itu. Kemudian untuk yang middle range teori ini dia berfokus pada masalah-masalah klien atau masalah-masalah yang muncul pada klien yang nanti pada akhirnya kita berhubungan dengan intervensi ke
keperawatan, ya, yang akan mendukung di dalam pencapaian tujuan asuhan keperawatan. Ya, nah, kalau kita lihat dari beberapa paparan ini, ya, intinya apa? Metering teori dia lebih fokus, bersifat umum, ya, pada area tertentu, dan juga umum di sini artinya apa? Jika dibandingkan dengan yang praktis teori. Kalau dibandingkan dengan yang grand teori, jauh lebih spesifik, seperti itu, ya. Konsep-konsepnya juga lebih jelas, ya. Nah, berikut ini saya coba akan paparkan kepada Bapak Ibu perbandingan dari ketiganya, ya, antara grand teori dengan praktis teori. Metering itu ada di tengah-tengahnya, ya. Ini kompleksitasnya sudah saya jelaskan tadi, ya, dia lebih spesifik. Secara generalisasi juga sama, dia lebih khusus dibandingkan grand teori. Akan tetapi kalau dikaitkan dengan praktis teori, jelas kalau praktis dia lebih ke area praktek ke perawatannya, ya, dibandingkan yang metering teori. Kalau dilihat dari karakteristiknya, konsep-konsepnya dia sangat terbatas. Nah, kalau di praktis teori, dia konsepnya lebih konkret, operasional, dibandingkan yang metering teori. Ya, kemudian kalau dilihat dari karakteristik, kemudian pengembangannya, ya, ini hampir sama juga. Ini contohnya ini, ya. Sumber pengembangannya kalau di metering teori itu dia berdasarkan apa? Dari teori sebelumnya. Teori sebelumnya itu siapa? Grand teori, ya. Klinik dari pengalaman praktek klinis, literatur review maupun guideline di dalam pengembangan praktek keperawatan. Ya. Nah, kalau yang praktis teori itu diderive atau diturunkan dari praktis, ya, deduksi yang berasal dari metering teori atau grand teori. Ya. Nah, sekarang kan Anda di level S2 nih, kan lebih banyak apa? Dimulai tahapan pertama biasanya disuruh apa Bapak Ibu? Disuruh melakukan literatur review kan, ya, dari beberapa konsep yang akan coba Anda kembangkan di dalam topik-topik judul skrip tesis yang akan Anda gunakan nanti di dalam menyelesaikan S2 ini. Ya, nah, itu nanti didasarkan dengan review, ya kan? Review itu nanti akan menjadi sebuah hasil gambaran kerangka teori dan kerangka konsep. Oke. Ini kategorinya Bapak Ibu, ya. Hari ini saya akan menjelaskan secara umum dulu. Minggu depan kita akan bedah satu persatu, tetapi sifatnya pengenalan. Karena hanya 2 kali 50 menit. Kalau mau dijelaskan satu persatu itu tidak cukup. Karena satu teori itu kalau mau dikupas lebih dalam, menghabiskan satu pertemuan sendiri. Oleh karena itu kemarin disepakati di dalam pembelajaran ini, nanti minggu setelah Anda belajar klasifikasi metering teori, minggu depannya Anda akan ketemu dengan LTK 1, 2, dan 3 untuk di metering teori. LTK 1 membahas tentang high middle teori, LTK 2 middle ring teori, dan LTK 3 masih middle ring teori, LTK 4 kalau nggak salah low middle ring teori. Seperti itu, ya, pembagiannya. Ya, sehingga nanti Anda akan lebih dalam belajarnya ketika membahas satu persatu. Nah, kalau pada high middle ring teori, ya, di sini dia masih membahas konsep-konsep secara umum dibandingkan pada middle ring teori. Contohnya apa konsep yang umum itu? Misalkan caring. Apa itu caring? Kemudian apa itu konsep tumbuh kembang? Itu kan masih umum ya Bapak Ibu, ya. Tapi nanti kalau sudah bicara ke arah middle ring teori, konsepnya akan lebih spesifik. Contohnya misalkan chronic sorrow, ya, kemudian PEOL itu apa? Peaceful End of Life. Ya, dulu kalau saya guyonannya waktu kuliah itu namanya PEOL gitu, ya. Kemudian kultural. Nah, kultural budaya itu juga masuk di middle ring teori, ya. Dia sangat lebih spesifik dibandingkan yang high middle ring teori. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu yang konsep caring? Caring kan kalau nggak salah masuk di grand teori kan, ya, punya Watson itu. Nah, kalau masuk di sana, kan itu Anda lihat apa? Konsep caring itu kan masih umum Bapak Ibu, ya. Nah, saya kemarin menemukan satu jurnal yang ngarang, siapa ya? Lupa saya. Saya lupa yang ngarang, tapi dia membuat konsep caring itu menjadi middle ring teori. Masuk di high middle ring teori. Seperti itu. Dia membuat sebuah panduan bagaimana perawat itu
ketika kontak dengan pasien itu dia bisa mengaplikasikan caring-nya. Itu ada kalau nggak salah 7 atau 10 ya. 10 poin panduan guideline untuk perawat ketika dia kontak dengan pasien. Itu contohnya. Ya, yang dikembangkan di Hack Middling Theory. Padahal sebelumnya dia masuk di Grand Theory, konsep caring-nya itu. Jadi sampai kalau saya baca satu persatu tuh sampai ketemu cara duduk itu diperhatikan di guideline-nya itu. Jadi ketika duduk ketemu dengan pasien, bertatap muka itu ada guideline-nya Bapak Ibu. Ya, kalau dulu mungkin waktu di S1 Anda belajar itu kaitannya dengan komunikasi terapeutik. Ya, kalau ini dia sampai behavior perilakunya perawat itu sampai ditulis di guideline-nya itu. Harus ngapain, dan seterusnya. Begitu ketika ketemu, ketika menyapa, ketika kontak, sampai terminasi. Itu kalau nggak salah di Jiwa juga pernah diajarkan itu. Ya. Tapi kebetulan itu di luar publikasinya baru, ya tahun 2021 ini. Nah, oke, nah bagaimana pendekatan pengembangan dari Middling Theory? Ya, nah pendekatan pengembangan dari Middling Theory itu diperoleh dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Yang pertama jelas dari hasil penelitian dan juga praktek keperawatan. Kemudian yang kedua itu dari deduksi. Kan kemarin Anda ingat ya waktu Prof. Respati ngajar ke filsafat ya, ada deduksi, ada induksi juga ya di dalam pendekatan berpikir ya. Deduksi induksi dikaitannya dengan praktek dan riset penelitian keperawatan ataupun melalui kombinasi antara teori-teori di bidang keperawatan dengan yang non keperawatan. Banyak ini contohnya. Ya, para pendahulu kita, para ahli-ahli keperawatan pendahulu kita, mereka punya background yang sangat beraneka ragam. Ya, ada yang backgroundnya dia seorang psikolog, dia sekolahnya di psikologi, kemudian ada juga yang di area yang lain, tetapi kemudian itu ilmu itu dibawa ke area keperawatan, sehingga terbentuklah teori baru di bidang keperawatan. Ya kan, Anda kalau pengen tahu, lihat sumber teorinya itu dari mana di setiap teori yang coba Anda baca itu ya. Oke, nanti sambil mengerjakan tugas filsafat yang kemarin saya berikan itu akan kelihatan ya ketika membahas area ontologinya ya. Tuh misalkan Watson, ternyata Watson itu dia backgroundnya belajar ini ya, belajar tentang ilmu-ilmu psikologi juga ya, ilmu-ilmu sosial seperti itu. Nanti Anda perhatikan coba ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu ya, bahwa pengembangan dari Middling Theory ini dia diperoleh juga dari disiplin ilmu yang lain. Yang tidak kalah penting yang berdekatan dengan kita siapa? Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat, ya, ilmu psikologi itu juga sering dipakai oleh para pendahulu kita di dalam mengembangkan Middling Theory. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya, Middling Theory itu juga dikembangkan dari guideline, praktek atau standar di bidang keperawatan. Ya ini banyak sekali ya guideline-guideline yang sudah mulai dihasilkan ya. Tuh. Saya kebetulan kemarin waktu studi S3 membuat algoritma guideline di dalam panduan untuk manajemen nyeri neuropati pada pasien diabetik, kaki diabetik gitu ya. Itu merupakan salah satu produknya. Ya. Jadi jangan dipikir membuat sebuah guideline itu menghubungkan antara ini konsep-konsep selesai, nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi itu perlu sebuah kajian-kajian. Ya, jadi nanti kajian pertama tahap 1, level 1, tahap 2 nanti dikaji lagi. Sampai kajian-kajian ini bisa kita terjemahkan menjadi sebuah panduan di dalam misalkan di dalam mengembangkan intervensi keperawatan misalkan. Itu ya. Nah sekarang yang kalau di teman-teman emergency kan banyak ngetren juga ya terkait dengan guideline itu, contohnya apa? Misalkan manajemen ABC itu kan zaman dulu kan ada yang ABC, ada yang BCA atau mungkin dibolak-balik seperti itu ya. Nah itu kan juga melalui suatu proses gitu. Prosesnya apa? Bagaimana mengidentifikasi dari setiap tahapan-tahapan itu sehingga tahapan itu nanti menjadi sebuah acuan di dalam memberikan standar tindakan pada pasien-pasien di emergency.
Begitu ya. Itu contoh-contohnya ya. Ini menarik ini, tapi kalau untuk S2 nanti untuk mahasiswa S2 kelamaan penelitian guideline itu ya. Nanti Anda nggak lulus-lulus karena tahapannya cukup panjang dan lebar ya. Itu kalau di S2 kan waktu Anda kan kurang lebih 1 semester ya untuk penelitian gitu ya. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu idealis boleh. Ya, idealis itu boleh. Memang yang dianjurkan idealis. Tapi harus bisa apa? Realistis. Begitu. Realistis itu apa? Yang bisa Anda kerjakan dalam durasi waktu sekian. Kan Anda 1 semester paling ngambil data ya. 1 semester itu makanya mulai sekarang kalau bisa sudah mulai nyicil ya. Nyicil membikin apa? Bagian-bagian dari tesis yang akan Anda ambil gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Nanti ketika mendekati ada mata kuliah bikin proposal, minimal Anda sudah siap ya, sudah siap, dan pada semester tersebut Anda sudah siap juga untuk ujian proposal. Itu jauh lebih baik seperti itu, persiapannya akan lebih matang ya. Itu sehingga nanti waktu jadwalnya ngambil data ya fokus untuk mengambil data. Itu saya pesan dari awal ya. Itu manajemen waktunya diperbaiki ya, jangan sampai nanti yang sambil bekerja istilahnya keselimur dengan pekerjaannya tapi tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai ya. Tolong itu diperhatikan. Kalau nggak salah angkatan ini kan di program 3 semester ya untuk kurikulumnya ya. Betul ya? Oke, enak itu nanti Anda cepat lulus ya. Itu, tapi juga siap-siap stres ya. Karena 3 semester itu ya cukup berat kalau tapi nggak ada yang berat kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Itu pasti ada jalan keluarnya. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini ada beberapa contoh Bapak Ibu ya. Bagaimana pengembangan mid-range teori itu yang dikembangkan dari area penelitian ataupun praktek keperawatan. Ini contohnya. Ya, contohnya ini biasanya sumber-sumber teorinya itu didapatkan dari hasil penelitian dan praktek keperawatan baik dengan berbagai metode ya, baik kuantitatif, kualitatif, ya semuanya digunakan di dalam model pengembangan ini. Ya, ini contohnya. Yang pertama ada teori tentang keluarga, spiritual care, ya. Kemudian ada juga teori-teori yang berbasis untuk pengembangan critical care, yaitu banyak itu ya, pasien-pasien perawatan pasien akut ya, itu juga sering kita temukan ya gitu. Kemudian yang berikutnya ini mid-range teori yang dikembangkan dari hasil penelitian itu biasanya dimulai dari ini Bapak Ibu ya. Dari tahapan literatur review, kemudian analisis konsep, sintesis teori ya, sampai nanti akan membentuk sebuah teori ya, teori baru. Nah, ini saya kasih gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat sebuah sintesis konsep itu harus melalui beberapa tahapan ya. Tahapan itu yang pertama biasanya diawali dengan tahapan eksplorasi. Ya, nanti dari hasil eksplorasi ini nanti panjenengan akan bisa menyimpulkan kaitannya dengan apa? Konsep yang akan Anda gunakan di dalam sebuah penelitian. Yang pada akhirnya nanti yang terakhir ini dia bisa membentuk namanya sintesis teori. Ya, saya pengen tahu dari kelas ini yang sering baca jurnal tentang analisis konsep ada berapa banyak ya? Jadi jurnalnya itu berjudul tentang analisis konsep. Sering baca nggak? Jurnal-jurnal yang analisis konsep. Bu Gemi Rahayu, saya pengen tahu. Apakah sering baca Bu Gemi? Ya, Pak. Untuk jurnal analisis konsep, saya masih jarang baca Jarang jurnal. ketemu ya. Biasanya yang ketemu kan kalau nggak faktor-faktor, review begitu ya, faktor-faktor A, B, C, D begitu kan ya. Review artikel itu, kemudian yang sering lagi itu biasanya intervensi. Itu Gemi? Iya, betul, Pak. Ya. Bu Gemi dari mana? Rumah sakit? Saya dari pendidikan, Pak. Oh, pendidikan. Ya. Yang dari rumah sakit Pak Lukman ya? Pak Lukman rumah sakit nggih? Oh, Pak Lukman kayaknya masih ngetik itu ya. Oke.
Belum, Pak. Nggih, Pak Lukman dari rumah sakit. Dari pendidikan, Pak. Oh, pendidikan. Saya mau Nggih. cari yang rumah sakit. Kayaknya Pak Supriyadi rumah sakit nggih. Pak Supriyadi? Halo, Pak Supriyadi? Wah, ini kayaknya nyalakan Zoom aja nih, nggak ada di tempat kayaknya. Pak Supriyadi nih rumah sakit kayaknya nggih. Pak Sarwan, Pak Sarwan tadi mana Pak Sarwan? Ya Pak, Nah, panjenengan rumah sakit nih Pak Sarwan? izin Pak, saya dari Puskesmas Pak. Boleh. Ayo, Puskesmas sering baca jurnal Pak tentang artikel analisis konsep? Mohon maaf Pak, kalau yang jurnal-jurnal yang kami dapat ini memang lebih banyak seperti yang Pak Heri sampaikan tadi. Itu lebih banyak ke intervensi, faktor-faktor gitu, yang analisis konsep saya belum nemu Pak. Oke, bukan belum nemu ya, belum pernah apa istilahnya berkenalan dengan analisis konsep mungkin ya. Oke. Iya. Baik. Ya, jadi memang jarang Bapak Ibu ya yang membuat sebuah review analisis konsep. Karena apa? Review analisis konsep itu nanti mendasari untuk membentuk sebuah definisi operasional ya yang menunjang di dalam proses penelitian ataupun praktek keperawatan. Itu ya. Dan biasanya Bapak Ibu yang mengerjakan ini biasanya yang sudah di level-level pendidikannya lebih tinggi dari S2 sebenarnya bisa mengerjakan ini ya. Karena secara tidak langsung Anda juga pernah diajarkan tentang konsep analisis di mata kuliah sains kan? Ya kalau nggak salah kemarin saya lihat di pertemuan Pak Sur kalau nggak salah yang ngajarkan ya, itu Anda diajarkan tentang pengembangan konsep sama teori kalau nggak salah. Di situ harusnya sudah dijelaskan langkah-langkah dan tahapannya apa saja. Ya, itu. Oke, kalau belum nanti nggak apa-apa, panjenengan bisa mencari ya kalau misalkan terkait dengan penelitian Bapak Ibu nanti dicek aja di beberapa database banyak yang mengembangkan ini ya. Biasanya kalau awal penelitian mulainya dari sini dulu. Ya, kalau S1 kan literatur review sudah hal biasa ya. Nah, biasanya di S2 harusnya sudah mengenal konsep analisis, sintesis. Nah, di level S3 nanti biasanya Anda akan mengarah ke sintesis teori. Jadi bikin teori-teori baru ya. Itu. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya itu ini ada model Benoit dan Mion, dia mengembangkan kaitannya dengan apa? Manajemen pada ulcus decubitus ya atau pressure ulcer injury. Ya. Kemudian ada juga sistem Omaha. Sistem Omaha ini dia mengembangkan kaitannya dengan model praktek keperawatan kesehatan di komunitas. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh produk dari pengembangan metering teori di area penelitian dan praktek keperawatan. Berikutnya ini adalah beberapa contoh metering teori yang dikembangkan dari Grand Theory. Ya, tentang health promotion ya. Ini merupakan salah satu aplikasi dari teorinya konservasi dari Levin. Ya, nah kemudian ini contohnya Bapak Ibu ya yang dikembangkan dia berdasarkan dari integritas energi struktural, energi sosial ya. Ini integritas personal juga di sini dilihat juga kaitannya dengan perkembangan perawatan pada pasien pada bayi pada infan di ruang NICU. Ya, ini contohnya. Ada juga teorinya OREM, ya ini OREM, Roy OREM itu banyak pengembangannya ya untuk metering teori ya. Bahkan sudah spesifik kadang-kadang kita juga melihat juga ada di area low metering teori dalam hal ini adalah kaitannya dengan practice teori. Ya. Ini saya hanya memberikan contoh-contoh ya Bapak Ibu ya kaitannya dengan pengembangan. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan yang lebih contoh yang lebih banyak lagi ya mungkin dengan membaca jurnal yaitu juga bisa menjadi salah satu parameter di dalam metering pengembangan metering teori ya. Ini contoh yang didapatkan dari teori-teori non keperawatan ya. Itu. Ini contohnya ya tentang teori pengembangan manajemen diri pada pasien diabetes yaitu merupakan kombinasi dari beberapa teori ya tidak hanya murni teorinya keperawatan ya. Kemudian punyanya Dunn 2004 ini juga dia mengembangkan kaitannya dengan teori adaptasi.
Ya, nih kata-katanya nih Bapak Ibu, chronic pain ini kan spesifik untuk metering teori ya. Dia sangat berbeda dengan yang grand teori. Kalau di grand teori mungkin dia hanya membahas tentang konsep ketidaknyamanan saja, tapi dia tidak melihat adanya ketidaknyamanan di area kroniknya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini ada lagi yang lain, yang non-nursing teori ya, yang yang diturunkan dari teori-teori perilaku contohnya ya. Ini ada banyak contohnya dari teori Lewin, social learning theory, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini adalah contoh pengembangan yang didapatkan dari guideline. Ya, guideline itu yang sudah terstandar, kemudian uji cobakan ulang, dikembangkan, dimodifikasi menjadi teori yang baru. Contohnya adalah teori public health nursing practice model. Ya, ini dikembangkan ya. Awalnya dikembangkan dari beberapa teori yang ada di ilmu kesehatan masyarakat ya, yang sudah menjadi guideline atau panduan. Nah, kemudian itu diinterpretasikan ke dalam sebuah model teori public health nursing practice. Ya. Contohnya lagi ini guideline yang didapatkan pada manajemen pasien nyeri post operasi. Ya, ini spesifik juga. Ada juga yang kaitannya dengan teori peaceful end of life ya. Itu juga banyak digunakan di dalam pengembangan guideline. Nah, kemudian ini suatu rekomendasi ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengetahui kaitannya dengan pengembangan metering teori. Yang pertama adalah kita lihat dari nama teorinya. Ya, artikulasi dari nama teorinya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Yang tadi saya coba jelaskan kepada Bapak Ibu, contohnya chronic pain misalkan. Ya, padahal di dalam chronic pain itu kalau kita lihat teori yang di atasnya sendiri juga ada kaitannya dengan teori kenyamanan gitu ya. Kemudian dikembangkan fokus pada chronic pain. Nanti kalau di low practice teori, dia akan lebih spesifik Bapak Ibu. Dia akan menyebutkan misalkan post operative pain. Itu artinya apa? Teori ini dikembangkan khusus pada kasus-kasus post operasi. Ya, seperti itu. Kemudian penggunaan atau aplikasi dari teori itu juga menjadi salah satu ciri khas di dalam kita untuk menentukan metering teori, ya. Kemudian bagaimana linkage konseptual di dalam teorinya itu diwujudkan dalam bentuk sebuah model diagram. Ini yang menjadi ciri khas Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau sudah di metering teori itu nanti ada kayak tadi yang saya contohkan di depannya, itu kan teori konservasi yang diaplikasikan pada pasien NICU. Ya. Nah, itu kan dilihat dari pasien dia masuk, kemudian sampai apa saja yang perlu diidentifikasi di dalam variabelnya itu kelihatan di dalam modelnya itu. Ya, teori adaptasi kan juga sama ya. Dia kan mengenal ada stimulasi coping efektif tidak efektif, mungkin di situ ada adaptasi komponennya apa saja itu kan kelihatan dari modelnya. Ya, itu ciri khas dari metering teori. Ya. Kemudian ada hubungan antara teori satu dengan teori yang lain, itu khas sekali karena memang metering teori ini apa? Dia merupakan turunan dari grand teori, ya, seperti itu. Nah, ini adalah suatu panduan yang diberikan kepada kita bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi dari suatu metering teori. Ya. Oke. Yang pertama itu adalah kita lihat dari substansi. Substansi berarti ada hubungannya dengan isi atau konten ya yang terdapat di dalam teori tersebut. Ya, kembali ke konsep metering teori apa? Fokus, spesifik, ya, menjelaskan, menginterpretasikan, ya, dan juga apa? Mendukung kaitannya dengan pengembangan praktek dan riset ke perawatan. Itu kalau dilihat dari substansinya. Kalau dilihat dari strukturnya itu biasanya konsep-konsepnya dia lebih jelas pada metering teori. Ya, jumlahnya juga biasanya terbatas kalau di konsep di metering teori dibandingkan yang grand teori. Konsep-konsepnya itu sudah tertata di dalam teorinya tersebut, ya. Kemudian antar konsep tentu saja dia apa? Ada hubungan. Apakah itu hubungannya sebab akibat atau hubungan yang searah, itu nanti pasti ada hubungannya. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu, relationship ini
kalau saya dulu pernah belajar waktu belajar pengembangan teori di S3 itu akan dipelajarinya ketika Bapak Ibu membahas tentang development teori. Itu nanti dia akan kelihatan hubungan antar konsepnya itu. Ya, hubungan antar konsepnya itu akan kelihatan apakah dia hubungan sebab akibat berbanding terbalik atau mungkin dia hanya linier saja. Semaka kalau dia naik maka dia akan ikut naik seperti itu. Itu logika berpikir. Ya, menjadi sebuah model. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari adekuasi fungsi dari teori tersebut. Ya, apakah teorinya bisa diaplikasikan dalam praktek, bisa menjadi indikator empirik, ya. Biasanya empirik ini ada hubungannya dengan uji coba suatu konsep atau variabel, ya. Nah, dan yang tidak kalah penting lagi apa Bapak Ibu? Dibuktikan dengan hasil-hasil atau contoh-contoh dari publikasi teori tersebut. Ya, itu. Saya pernah Bapak Ibu bikin sebuah review, saya telusuri ya. Jadi kebetulan saya itu pakai konservasi Levin sama Kokaba. Saya waktu itu Kokaba itu saya telusuri dari dia keluar artikel yang pertama kali Kokaba sampai tahun 2020. Itu saya telusuri. Ternyata ketika kita tahu runtutannya runtutan sejarah berkembangnya teori comfort itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya telusuri di database. Jadi dari database. Jadi zaman dahulu kan tidak ada komputer ya cara ngetiknya. Jadi publikasinya itu masih pakai ketikan yang cetek-cetek gitu. Ya, manual itu. Ada seperti itu sampai baru muncul itu sekitar tahun 80-an ya, yang publikasi yang kayak online yang rapi gitu, sampai yang saat ini tuh ketemu semuanya. Dan itu kita telusuri, oh ternyata memang perjalanannya cukup luar biasa teorinya Kokaba itu. Dia mulai sangat berkembang itu tahun 90-an. Ya, karena banyak praktisi perawat di luar negeri itu yang menjadikan teori ini menjadi guideline atau panduan di dalam praktek keperawatan. Ya, terutama untuk menjaga kenyamanan pada pasien. Nah, pada praktis teorinya atau pada evidence based practice teorinya itu banyak yang mengembangkan sudah spesifik pada kasus tertentu. Contohnya pada anak, pada pasien paliatif kanker ya, kemudian pada pasien dengan pasca operasi itu banyak yang menggunakan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu kita harus sekarang ini kita harus bisa menunjukkan penghargaan terhadap para ahli pakar tersebut dengan apa Bapak Ibu? Usahakan untuk mensitasi ya. Jadi mensitasi setiap karya-karya mereka ya, terutama untuk para pakar di bidang keperawatan ya, sehingga nanti kalau semakin banyak yang mensitasi, ilmu kita ya itu akan banyak yang mengenal dan menggunakannya. Ya, sehingga profesi keperawatan akan semakin kuat dan semakin diakui di di tataran ilmu pengetahuan ini. Ya, karena ilmu pengetahuan itu luas, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ya, ilmu kedokteran. Nah, kebetulan kita itu kan masuk di ilmu terapan. Ilmu terapan jadi masuk di dalam ilmu-ilmu pengembangan. Ya, itu. Nah, oke, sudah selesai. Ya. Ini masih introduction ya Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan kita akan mengupas satu persatu dari jenis-jenis metering teori itu. Kita kupas satu persatu beserta contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya di dalam praktek keperawatan. Ya, itu. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan keluarkan reaksi angkat tangan untuk bertanya. Oke, ada satu orang, yang lainnya. Mbak Rani, oke, sudah cukup ya. Oke, mulai dari Mbak Nur Aini. Monggo Mbak Nur Aini yang mau bertanya. Mohon maaf Pak sebelumnya karena saya off cam, soalnya jaringannya kurang begitu bagus Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, kalau tadi dari Pak Heri menyampaikan bahwa tujuannya dari middle ring teori itu nantinya itu akan menjadi sebuah panduan dan ada produk hilirisasi, Pak. Okay. Nah,
kalau misalkan di keperawatan gawat darurat itu triase dengan berbagai macam model seperti kalau di rumah sakit tempat saya bekerja itu kan pakai emergency severity index. Nah, itu apakah bisa disebut dengan hasil dari apa namanya? Metering. Iya, betul. Ya, oke. Iya. Bagus Terima kasih, pertanyaannya. Pak. Oke, Iya. bagus Mbak Nur pertanyaannya. Jangan kerja di rumah sakit lebih tahu aplikasi praktek di lapangannya. Oke. Betul. Jadi yang disampaikan Mbak Nur Aini itu kaitannya dengan EMS tadi itu memang itu salah satu produk dari metering theory. Nanti kalau penasaran, coba jenengan cari ya tentang EMS itu mungkin di database yang sudah ada itu jenengan cari dari tahun coba dimulai tahun 90 coba. EMS itu berkembangnya itu seperti apa? Nanti biar jenengan tahu sejarahnya. Nah, biasanya begini Mbak Nur Aini. Nanti kalau jenengan tahu kemudian Anda telusuri sampai tahun 2020 ini ketemu, ya, yang terakhir itu seperti apa bentuknya, nanti jenengan akan punya ide, akan ketemu ide untuk mengembangkan dari EMS-nya itu sendiri. Iya, Pak. Itu salah satu strategi untuk mendapat ide penelitian. Gitu. Berdasarkan apa? Guideline yang sudah dikembangkan sebelumnya. Begitu. Nah, nanti yang akan Anda buat itu tentu saja akan diuji kan ya, diuji dalam sebuah proses tahapan penelitian. Begitu. Nah, saran saya Mbak Nur Aini, coba bikin EMS, kalau ini saran dari saya pribadi ya, EMS, tapi berbasis teori keperawatan. Coba Mbak Nur Aini, kan tidak ada kan selama ini? Selama ini kan EMS itu kan punyanya berbasis medical biasanya, kedokteran. Coba jenengan bikin tapi berbasis nursing. Itu nanti kalau jenengan paten kan bisa itu. Gitu. Paten atau minimal hak cipta lah. Hak ciptanya mungkin berupa kayak instrumen, tapi nanti kalau mau dipatenkan lebih jauh itu nanti akan menjadi sebuah produk. Jadi produk itu tidak harus barang yang berwujud ya. Jadi produk itu bisa seperti instrumen, bisa sebuah guideline itu ya, guideline ataupun sebuah panduan itu merupakan produk ya. Itu. Karena kalau kita dituntut sebuah barang itu kalau di keperawatan tuh agak sulit, bukan agak sulit sih, masih bisa. Contohnya kalau barang itu kayak aplikasi itu barang ya. Aplikasi, kemudian teman saya tuh ada yang pernah bikin ini alat untuk membantu perawatan luka. Jadi dia kayak kayak bantal tapi bantalnya tuh unik memang. Unik kan. Kenapa disebut unik? Karena memang dia khusus untuk bantalnya luka gitu. Itu contohnya. Itu produk barang ya. Barangnya produknya berupa barang. Nah, kalau kita mau seperti yang saya jelaskan tadi itu bisa sangat terbuka lebar ya seperti itu. Cukup ya Mbak Nur Aini ya. Terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama. Mbak Rani, monggo Mbak Rani, silakan. Ngapunten Pak Heri, saya off cam. Enggak apa-apa. Melanjutkan pertanyaannya Mbak Nur Aini tadi kan ada hierarkisasi ya atau wujud dari middle ring teori. Saya beberapa akhir ini tertarik dengan delay cord clamp, Pak. Apa itu? Penundaan pemotongan tali pusat ternyata menurut artikel jurnal yang saya baca itu sangat bagus sekali untuk prognosasi janin yang baru dilahirkan seperti itu. Nah, ternyata ketika saya cross check ke rumah sakit, kan kebetulan saya di pendidikan Pak. Ketika saya tanya ke bidan-bidan, kebetulan kan kalau di tempat kami di Banyuwangi, ruang bersalin ini semuanya kan di ampu oleh bidan Pak, nggak ada perawat di situ. Terus saya tanya tentang delay cord clamp, ternyata mereka baru mendapatkan semacam anjuran, tapi bukan dari keperawatan, tapi dari dokter anaknya Bapak, dari spesialis anaknya untuk melakukan hal tersebut. Tapi masih ada tentangan dari pihak perinatologinya yang kebanyakan isinya perawat. Kalau bayinya baik-baik saja, dalam arti asfiksianya sedang sampai ringan, itu nggak apa-apa di DCC. Tapi kalau kondisinya asfiksinya nggak bagus atau jelek, itu harus segera gitu Pak. Berdasarkan ini saya kaitkan sama apa yang saya temukan juga. Ternyata praktisi
tradisional dalam arti Mbah Dukun persalinan itu nggih Pak, ternyata sudah mempraktekkan hal itu. Apa nggih Pak yang bisa saya upayakan, apakah mungkin kayak Mbak Nur Aini tadi mencari DCC itu kayak apa, kemudian berkembangnya dari tahun berapa dan lain sebagainya? Napa pripun Pak? Oke, bagus pertanyaan Mbak Rani. Ini jadi kayak kuliah metodologi penelitian ya, jadi nggak apa-apa, tapi memang berkaitan dengan metode teori ya. Oke. Oke, jadi gini Mbak Rani, itu panjenengan itu sudah menemukan fenomenanya, ya, menemukan fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, untuk membuktikan fenomena itu, maka langkah pertama adalah yang sangat sederhana, bisa melakukan literatur review dulu. Ya, nah karena apa? Yang ada di lapangan itu kadang belum tentu sesuai dengan teori, begitu. Makanya Anda harus lakukan literatur review dulu. Nah, nanti ketika di literatur review itu, ya salah satu strategi yang digunakan apa? Yang seperti diajarkan kemarin di scoping review, kan udah belajar itu kan ya. Nah, itu Anda identifikasi boleh dari jurnal-jurnal. Nah, tentu saja kalau mau melihat yang kualitas bagus, berarti carilah database di dalam jurnal yang berkualitas. Ya, salah satunya Scopus, itu salah satunya. Banyak lainnya soalnya, kayak PubMed, kemudian EBSCO itu juga bagus. Ya, jadi saya bukan maniak dengan Scopus, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, nah nanti dari hasil review itu coba dilihat apakah fenomena itu ada kesenjangan atau bertolak belakang dengan yang ada di lapangan. Nah, nanti akan ketahuan biasanya. Oh, kalau begitu mungkin ini saya karena bukan orang maternitas ya saya ya. Jadi mungkin saya akan melihat berapa lama nih saya harus melihat cara motongnya ini. Oh, kalau menurut teori 2 menit, Bapak. Penundaannya 2 menit. Nah, mungkin di lapangan ada yang bisa lebih dari 2 menit mungkin. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi suatu hal yang dikaji. Ya, kaitannya dengan panduan selama penundaan itu apa yang harus dimonitoring. Nah, itu kan harus bisa dilihat juga variabelnya apa saja, konsep di dalam monitoring selama penundaan 2 menit itu untuk melihat indikatornya. Gitu. Itu salah satu contoh sih. Saya kebetulan bukan orang maternitas ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut itu kaitannya dengan ide tersebut. Nah, apakah itu bisa menjadi sebuah produk? Nah, pertanyaannya adalah kembali, apa yang akan Anda kaji itu ya, kalau memang nanti hasil akhirnya bisa menjadi sebuah guideline atau panduan, itu sudah bisa menunjukkan itu sebuah produk. Ya, produk di dalam pengembangan manajemen asuhan keperawatan bayi baru lahir. Itu arahnya ke sana. Ya, itu. Kita tutup mata kalau kita udah bicara riset itu tutup mata dengan profesi ya, Bapak. Jadi bedakan antara praktisi dengan praktisi di dalam profesi di dalam praktisi dengan kita di dalam penelitian. Karena kalau kita bicara penelitian itu sudah tidak ada batas. Keilmuan itu tidak ada batas. Karena sesuai dengan yang saya jelaskan tadi kan, metode teori juga didapatkan dari ilmu keilmuan yang lainnya, disiplin ilmu yang lain gitu. Jadi kalau sudah bicara riset itu tanpa batas, berbeda dengan kita sebagai praktisi. Kalau kita praktisi itu ada batasan. Batasan apa? Batasan di dalam batasan sesuai dengan kompetensi. Begitu. Ya, jadi nggak perlu melihat di sana bidan aja gitu, nggak perlu. Ya, itu nggak usah dilihat. Kita nggak usah ngelihat bidan, nggak usah ngelihat ini punyanya anak, Perina, mungkin ini, tapi kita melihatnya sebagai dasar untuk pengembangan ilmu, teori. Ya, itu. Tapi di era sekarang yang Mbak Rani ya, saya sedikit cerita kepada Bapak Ibu, sekarang tuh eranya sudah multidisiplin. Bahkan penelitian-penelitian pun sekarang sudah dianjurkan untuk multidisiplin. Artinya apa? Justru mereka yang bisa mengembangkan jejaring, artinya apa? Bisa berkontak dengan disiplin ilmu yang lain, bisa menggabungkan dan mengintegrasikan, itu justru mereka yang semakin berkembang dibandingkan yang mereka menginklusifkan keilmuannya. Yang dekat aja keperawatan. Keperawatan itu sekarang sudah banyak yang mengarah ke teknologi informasi loh Bapak Ibu ya. Saya sendiri pun dari tahun 2014 sudah mulai dekat dengan teman-teman IT.
dari Fakultas Ilmu Komputer itu saya sering kolaborasi dengan mereka untuk membuat aplikasi yang kaitannya dengan riset yang sedang saya kembangkan itu. Ya, kemudian saya lihat teman-teman sejawat juga di beberapa universitas sudah mengarah ke sana. Sekarang banyak hanya produk-produk penelitian keperawatan yang berbasis teknologi informasi. Itu contohnya, ya. Itu cukup ya Mbak Rani ya. Nggih, matur nuwun Pak Heri. Oke, sami-sami. Oke, Pak Sarwan, monggo kalau mau bertanya Pak Sarwan. Oke, terima kasih Pak Heri. Mohon maaf Pak Heri, sama seperti teman yang lain, saya off cam juga. Tidak apa-apa. Tadi disampaikan sama Pak Heri terkait dengan low middle range theory itu hampir sama dengan nursing practice theory ya. Iya. Artinya yang area praktisnya. Nah, cara kira-kira nanti untuk kita bedakan antara low middle range theory dengan nursing practice theory itu kira-kira seperti apa Pak Heri? Itu yang pertama. Yang kedua, di kami di komunitas ini kan sedang banyak dikembangkan terkait peer group support atau self help group itu. Nah, itu kira-kira kalau dari kita kaitkan dengan middle range theory, terbentuknya suatu model intervensi seperti peer group support atau self help group support itu kira-kira seperti apa dari area middle range theory sehingga terbentuknya model itu. Nah, saya sampai sekarang belum nemu Pak ya. Artinya bagaimana sih perkembangannya peer group support itu sehingga dijadikan suatu model intervensi atau bentuk intervensi di area komunitas. Karena di puskesmas itu sebenarnya sudah ada dibentuk kelompok-kelompok pembinaan gitu. Seperti di Prolanis misalnya. Itu ada kelompok yang dibentuk oleh program itu dalam bentuk peer group memang, tapi masih lebih banyak diberikan intervensi oleh tenaga kesehatan. Mohon pencerahan Pak, terima kasih. Oke, sebentar ya Pak ya, saya carikan dulu. Oke, sebentar. Ini kenapa ini? Sebentar ya Pak ya, Oke, Pak. laptop saya sedang gangguan, kok nggak mau di. Oke, Pak. Ini Mas. Ya sudah, nanti sebentar, saya jawab dulu aja. Saya tadi sebenarnya mau mencarikan, saya punya PowerPoint itu Pak terkait dengan self-help itu ya, kaitannya dengan pengembangan middle range teori. Nanti mungkin minggu depan Pak Zarwan ya, saya akan jelaskan itu lebih detail di middle range teori yang klasifikasi tadi. Oke. Nanti saya kebetulan ada jurnalnya juga. Tadi saya nyari sebenarnya, tapi karena nggak ada gangguan sedikit, saya buka nggak mau. Nanti minggu depan aja waktu kita membahas middle range teori akan saya jelaskan lebih detail. Tuh. Di luar negeri sudah sangat berkembang pesat itu Pak tentang grup ya, peer group itu, self help di dalam peer group itu sudah sangat berkembang, dan kalau saya lihat itu mereka juga sudah membentuk suatu model diagramnya juga ada. Ya, nanti saya jelaskan minggu depan saja ya. Oke, untuk yang pertama terkait dengan low middle range theory dengan nursing practice theory. Mungkin kata hampir sama itu saya ralat ya Pak Zarwan, saya mungkin tadi keceplosan. Sebenarnya bukan hampir sama. Memang di beberapa textbook itu ada yang menyebut bahwa low middle range theory itu sama dengan nursing practice theory. Dia menggunakan bahasa lainnya seperti itu. Ada lagi yang menyebutnya situation specific theory. Itu. Jadi ada tiga item itu. Nanti kalau membaca buku, terutama buku siapa ya, saya lupa itu. Ada buku yang menyebut dia sebagai low, tapi ada yang menyebut juga sebagai nursing practice theory. Begitu. Nah, untuk melihat perbedaannya, tidak ada perbedaannya Pak. Itu memang sama klasifikasinya. Ya, nanti jangan sampai Bapak Ibu berdebat hanya karena loh ini kan masuk low middle range teori gitu. Nah, kalau yang ini kan masuk di nursing practice teori, jangan berdebat seperti itu karena itu dua hal yang sama, identik. Jadi tidak bisa dibedakan, memang dua hal yang sama di dalam kita mengkaji kelompok teori tersebut. Gitu. Ya. Jadi di dalam ini namanya dulu itu perkembangannya itu Bapak Ibu ya.
klasifikasi Mithering teori itu bermacam-macam dia klasifikasinya. Nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Ya. Jadi ada yang mengklasifikasikan itu berdasarkan ini kayak klasifikasi fisiologis. Jadi kelompok Mithering tapi yang dia mencermati dari aspek fisiologis. Ada yang mengelompokkan berdasarkan aspek psikologis. Kemudian ada juga yang mengelompokkan berdasarkan aspek emosional seperti itu Pak Zarwan. Ya, yang terbaru dari beberapa referensi yang saya dapatkan itu sudah mengarah ke yang tadi, high, middle, sama low. Nah, ketika masa peralihan dari yang saya sebutkan tadi itu ke high, middle itu, ada yang menyebut namanya nursing practice theory itu tadi. Ya, jadi nanti jangan bingung kenapa kok bisa muncul itu. Mungkin karena ada masa peralihan itu akhirnya keluarlah statement itu, nursing practice theory itu. Tapi yang terakhir yang disepakati dari beberapa referensi itu dia menyebutnya itu tadi, high, middle, dan low. Gitu. Saya dulu juga bingung Pak Zarwan, waktu saya kuliah S2 itu tahun 2008. Waktu itu saya juga bingung. Posisinya tuh ada di mana sebenarnya waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu dari tahun 2013, 14, 15 itu mulai jelas akhirnya posisinya itu. Oh, ternyata sejarahnya seperti itu. Kenapa dia kok sampai muncul ada nursing practice theory, yang terakhir ini ada namanya low middle ring theory. Begitu. Jelas nggih Pak Zarwan? Iya Pak. Jadi sekarang sudah bisa, jadinya itu ternyata sama gitu. Sama, sama. Yang sama. Saya mungkin tadi keceplosannya salah mengucapkannya, bukan hampir sama ya, tapi sama. Di bukunya Kathleen L. Sisman itu juga dijelaskan itu spesifik nursing theory. Spesifik nursing theory. Ya, yang di understanding the work of nurse theories. Ya, betul. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ya, yang lainnya cukup ya? Tidak ada yang angkat tangan lagi, berarti saya anggap sudah selesai kuliahnya. Oke, baik, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi untuk yang klasifikasi, ya, sesuai jadwal hari Selasa. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Saya tutup untuk ruang Zoom-nya. Selamat pagi.